pada zaman dahulu di sebuah daerah bernama Cartagena itu ada sebuah komandan pasukan bernama Hannibal Barca. Nah, Hannibal Barca ini itu ingin menghancurkan Romawi pada saat itu ya. Pada saat itu. Nah, kemudian Hannibal Barca itu membawa sebuah teknik yang bisa dibilang jarang digunakan pada saat itu, di mana dia mengikutkan gajah-gajah dalam perang. Nah, orang-orang Romawi pada saat itu yang gak terlalu mengenal gajah, ketika mereka melihat gajah, mereka tentu saja panik dong, dan mereka pun kocar-kacir ketika perang itu. Nah, Hannibal Barca pun bisa dibilang adalah salah satu tokoh yang dalam sejarah tuh sebenarnya bisa saja itu menghancurkan Romawi. Tetapi pada akhirnya Hannibal Barca itu berhasil dikalahkan oleh Romawi itu. Nah, tentu saja kita tahu ya bahwasanya sejarah itu berulang, terus berulang. Contohnya saja ketika Napoleon itu ketika dia menyerang Rusia, dia dikalahkan. Soalnya dia itu terpaksa mundur pasukannya gara-gara musim dingin di sana gitu. Dan kemudian terulang lagi ketika Perang Dunia Kedua, ketika Adolf Hitler yang saat itu memimpin Nazi itu dikalahkan lagi di Rusia, bukan karena pasukan Rusianya, karena musim dinginnya itu yang memang benar-benar dingin. Nah, di sini saya akan membahas sebuah cerita yang mungkin bisa dibilang mirip dengan Hannibal Barca itu. Di cerita ini, dan mungkin cerita ini sudah diketahui banyak orang, di mana cerita ini mengisahkan bahwasanya ada seorang raja yang berasal dari Yaman. Nah, raja ini dia berusaha untuk menaklukkan Mekah pada saat itu sekitar tahun 570, dan tetapi dia digagalkan oleh, bisa dibilang, campur tangan ilahi lah gitu, dengan cara yang tidak terduga. Bagaimana kisahnya? Inilah kisahnya. Abraha al-Ashram. Nah, itulah tokoh yang akan kita bahas di video ini ya. Abraha sendiri itu berasal dari kerajaan Aksum, atau mungkin sekarang lebih disebut itu Ethiopia. Nah, pada saat itu di Yaman sendiri itu ada sebuah tragedi yang benar-benar mengenaskan itu. Ada seorang raja Yahudi yang ada di Yaman itu membantai penduduk Kristen yang ada di sana gitu. Nah, salah satu orang Kristen yang berhasil selamat bernama Zusalaban itu meminta bantuan kepada Raja Bizantium Romawi pada saat itu. Nah, kemudian Raja Bizantium itu menyuruh kerajaan Aksum atau kerajaan Ethiopia ini untuk menyerang Yaman. Nah, kemudian raja dari Ethiopia yang namanya itu Caleb. Nah, Caleb ini mengutus komandannya bernama Aryat untuk menyerang Yaman, tetapi gagal untuk menyerangnya. Kemudian Caleb itu mengutus Abraha. Nah, akhirnya Abraha itu bisa menyerang Yaman dan akhirnya menguasai Yaman itu. Nah, tetapi ketika itu Abraha pun mendeklarasikan dirinya sebagai penguasa Yaman, yang berarti dia melepas kesetiaannya kepada Raja Caleb. Nah, Raja Caleb ini mengutus Aryat untuk melakukan duel terhadap Abraha. Tetapi Abraha akhirnya menang melawan duel dengan Aryat gitu. Dan akhirnya Abraha secara resmi itu menjadi raja dari Yaman pada saat itu. Abraha sendiri adalah seorang penganut Kristen. Nah, dia itu melihat dan dia juga mengetahui bahwasanya penduduk Arab pada saat itu sering berkumpul dan juga sering berziarah ke Mekah. Nah, Mekah pada zaman itu masih dipenuhi dengan budaya pagan itu, budaya berhala. Nah, karena banyaknya peziarah dari seluruh jazirah Arab itu dan mereka itu ke Mekah, otomatis perekonomian Mekah dan status Mekah itu naik gitu. Nah, kemudian Abraha itu ingin mengalihkan perekonomian jazirah Arab itu ke Yaman, dan dengan cara Abraha itu mencoba untuk membuat sebuah gereja yang dinamakannya itu Al-Qulais gitu. Nah, kemudian di pembangunan gereja tersebut Abraha itu sempat meminta bantuan kepada Bizantium untuk meminjam atau meminta beberapa bahan-bahan untuk membangun gereja di sana. Nah, tetapi setelah mendengar ada pembangunan gereja oleh Abraha, ada beberapa tokoh dan beberapa oknum dari Mekah itu menghampiri gereja itu dan memporak-porandakannya gitu. Dan ini tentu saja membuat Abraha itu benar-benar kesal dan sangat-sangat marah. Dan disitulah dia berniat untuk menyerang Mekah ya.
Kemudian Abraha mengumpulkan pasukannya dan juga dia melakukan hal yang sama seperti Hannibal Barca tadi yang di awal video ya. Dia menggunakan gajah-gajah untuk membantu ekspedisi penyerangan ke Mekah gitu. Nah, tentu saja ketika itu orang Arab yang sama seperti orang Romawi itu, mereka tuh gak terlalu menahu tentang gajah, dan mungkin mereka juga gak pernah melihat gajah itu. Dan setelah itu Abraha langsung dari Yaman ke Mekah. Nah, di tengah perjalanannya ada beberapa orang itu dari Mekah yang mengirim suatu kelompok kecil untuk memerangi Abraha tersebut. Tetapi Abraha itu tetap menang dan terus maju ke Mekah. Dan pada saat di Mekah, Abraha itu merampas harta-harta orang-orang kaya di Mekah. Dan salah satu orang kaya tersebut adalah Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib inilah nanti yang akan dikenal sebagai kakeknya dari Nabi Muhammad. Nah, kemudian Abdul Muthalib itu datang ke Abraha. Abraha nanya dong, ini mau ngapain gitu. Abdul Muthalib ternyata hanya ingin untuk mengambil harta-hartanya kembali gitu. Nah, Abraha ini nanya, ini apakah Abdul Muthalib ini gak punya rasa khawatir kah? Karena kan Mekahnya diserang dan otomatis Ka'bah yang pada saat itu bisa menjadi center perekonomian dan center budaya di Mekah tersebut ya, itu pasti mau dihancurkan oleh Abraha. Nah, Abdul Muthalib pun menjawab dengan pernyataan singkat bahwasanya Ka'bah itu sudah ada Tuhannya sendiri dan dia pasti akan menjaga Ka'bah itu. Kemudian Abdul Muthalib pergi dan Abraha terus melanjutkan penyerangannya. Warga-warga Mekah pun dievakuasi dari sekitar Mekah itu. Abraha ketika dia mau mencapai Ka'bah, itu gajah-gajahnya itu kayak menolak gitu ya, menolak, dan mereka gak mau jalan ke arah Ka'bah. Tapi ketika mereka diarahkan ya ke arah Yaman, ke arah selain Ka'bah, itu mereka bisa jalan. Tetapi ketika diarahkan ke Ka'bah, mereka langsung berhenti dan bisa dibilang duduk gitu. Nah, kemudian datanglah suatu hal yang bisa dibilang campur tangan ilahi, dimana sesuai dengan Al-Quran surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Di sana Allah itu mengirim tayran ababil, yaitu burung-burung yang berbondong-bondong. Jadi burungnya nih sangat banyak ya. Nah, kemudian burung-burung ini membawa batu-batu dari neraka. Nah, kemudian burung-burung ini menjatuhkan batu-batu itu kepada pasukannya Abraha. Sehingga di surat Al-Fil itu digambarkan pasukan Abraha itu seperti daun-daun yang dimakan ulat. Yang itu berarti pasukannya itu benar-benar hancur gara-gara batu itu. Dan tentu saja ini adalah sebuah mukjizat yang cukup besar dan suatu keajaiban gitu. Ketika Abraha ingin menghancurkan, bisa dibilang, rumah Allah, Allah pasti akan menjaganya. Jadi pelajaran dari kisahnya Abraha yang bisa kita ambil adalah ketika ada orang yang ingin menghancurkan Islam, ketika ada orang yang ingin menyerang Islam, Allah pasti menggagalkannya. Orang itu gak akan pernah bisa menghancurkan Islam karena Islam itu tidak bisa dihancurkan. Kita bisa lihat bahwasanya umat Islam itu adalah umat yang tidak pernah mati. Pernah dalam sejarah gitu, umat Islam itu pernah diserang oleh berbagai bangsa, tetapi umat Islam itu selalu bertahan dan selalu bangkit. Pernah diserang oleh bangsa Mongol, tetapi berhasil bangkit ketika di eranya Utsmaniyah gitu, di Turki Utsmani. Itu mengartikan bahwasanya umat Islam itu akan selalu ada dan gak akan pernah hancur, dan akan terus ada sampai hari kiamat. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin video ini juga bisa menjadi video yang bermanfaat bagi kita semua, bisa menambah ilmu gitu. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan itu murni dari saya, jika ada kebenaran itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari kisahnya Abraha. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.